Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang rangka pada tubuh manusia. Perhatikan video berikut. Dari video yang tadi kita saksikan, kenapa kita bisa berdiri tegak? Ada apa di dalam tubuh kita? Nah, jadi untuk menjawab ini, kita akan belajar tentang sistem gerak ataupun sistem rangka pada tubuh manusia. Dengan kita belajar tentang sistem gerak, kita bisa bersyukur dan bisa menjaga kesehatan sistem gerak kita. Ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dari rangka pada tubuh manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur tulang pada tubuh manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam tulang pada tubuh manusia. Yang kelima, peserta didik mampu memiliki keterampilan berbicara melalui kegiatan presentasi hasil pengamatan di torso. Nanti ada pengamatan pada torso rangka. Selanjutnya ada rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif. Tanpa rangka, maka otot juga menjadi tidak berguna. Ini adalah rangka pada manusia. Kalau seandainya tak ada rangka ini, otot juga tidak berguna, walaupun otot itu adalah alat gerak aktif. Kita lihat video dari struktur rangka. Sistem gerak pada manusia. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia terdiri dari 206 tulang. Ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Apabila kita perhatikan struktur tulang, permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor, sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum tulang kuning berada di tulang panjang, bagian tengah, dan sebagian besar berisi lemak. Sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang. Ujung tulang panjang ditutupi dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. 2. Tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. 3. Tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau falang.
4. Tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Selanjutnya, ada torso rangka manusia. Ini adalah torso rangka manusia. Nah, jadi nanti kita akan mengamati dari torso ini. Apa saja yang akan kita amati? Yang pertama ada macam-macam tulang. Nanti macam-macam tulang, ada tulang pipi, tulang panjang, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Dari torso ini nanti kalian amati ada berapa jumlah tulang pipi misalnya. Kemudian ada berapa jumlah dari tulang panjang. Nanti ditulis. Contoh misalnya tulang panjang letaknya di tulang lengan atas, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari torso ini juga nanti kalian akan mengamati jenis-jenis tulang. Kan ada beberapa jenis. Ada tulang tengkorak, ada tulang tulang rusuk dan tulang dada, ada tulang anggota gerak atas, ada tulang pinggul, ada tulang belakang, ada tulang anggota gerak bawah. Nah, nanti apa aja tulang yang terletak di tulang tengkorak. Nah, contoh misalnya tulang rahang atas, ada tulang ubu-ubu. Nanti tulis. Begitu juga dengan anggota gerak atas. Contoh misalnya tulang lengan, tulang humerus, kemudian ada tulang jari tangan. Nah, nanti ditulis. Ditulisnya di LKPD. Nah, ini ada LKPD. LKPD mengamati macam-macam tulang dan jenis tulang di tubuh manusia. Nah, ini coba dibaca nanti cara kerjanya. Jadi nanti setelah kita mengamati tulang ini, kita bisa mengidentifikasi macam-macam tulang pada tubuh manusia dan mengidentifikasi jenis-jenis tulang pada tubuh manusia. Nah, yang seperti ini. Nah, ini dicatat di buku catatan kalian. Nanti kalian amati di torso tulang. Contoh misalnya tulang lengan. Dia masuk ke tulang panjang, nanti contreng di tulang panjang. Tulang ubun-ubun misalnya, dia masuk ke tulang pipi, conteng di tulang pipi. Ini seperti itu juga. Contoh misalnya, saya tulang ekor. Nah, tulang ekor, dia berarti termasuk ke tulang belakang, conteng nanti di tulang belakang. Ini sebagai panduannya saja. Ini ada tulang tengkorak, tulang rusuk dan tulang dada, ada tulang belakang, tulang pinggul, tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Kita ambil kesimpulan dari peta konsep. Ada sistem gerak pada manusia. Ada rangka. Rangka itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai pemberi bentuk tubuh, kemudian yang kedua melekatnya otot, kemudian melindungi organ yang penting, yang keempat sebagai penghasil sel darah merah. Kemudian ada struktur penyusun tulang, ada periosteum, ada tulang kompa, ada tulang spons, ada sumsum tulang. Kemudian ada macam-macam tulang. Ada tulang pipa, ada tulang pendek, ada tulang pipi, ada tulang tak beraturan. Kemudian ada jenis-jenis tulang. Nah, jenis tulang ada tulang tengkorak, ada tulang rusuk atau dada, ada tulang belakang, ada tulang pinggul, kemudian ada tulang anggota gerak. Nah, anggota gerak ini ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.